Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi, siang, ataupun sore. Perkenalkan, nama saya Sally Fitri Andini, mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan sesuai keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memasuki pada pembahasan, berikut terdapat tujuan pembelajaran yang perlu dicapai. Pertama, siswa diharapkan mampu mendefinisikan matriks. Kedua, siswa mampu menentukan informasi ke dalam bentuk matriks. Ketiga, siswa diharapkan mampu menentukan baris dan kolom pada matriks. Keempat, siswa diharapkan mampu menentukan ordo pada matriks. Kelima, siswa diharapkan mampu menentukan kesamaan dua matriks. Keenam, siswa diharapkan mampu menentukan jenis-jenis matriks. Dan yang terakhir, siswa diharapkan mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan konsep matriks. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar membahas mengenai matriks. Apa itu matriks? Matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun secara baris dan kolom sehingga membentuk suatu bangun persegi. Untuk memahami mengenai materi matriks, perhatikan penjelasan berikut. Misalkan, terdapat data siswa pada suatu sekolah yang dinyatakan pada tabel 1.1. Tabel 1.1 merupakan tabel data murid SMA atau MA pada 2016. Dengan keterangan jenis kelamin yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dan tingkat kelas yaitu kelas 10, 11, dan 12. Dari tabel tersebut kita akan memperoleh jumlah siswa laki-laki dan siswa perempuan pada setiap tingkatnya. Informasi pada tabel 1.1 dapat dituliskan atau ditampilkan sebagai suatu persegi panjang yang terdiri dari bilangan-bilangan berikut ini. Susunan persegi panjang bilangan-bilangan seperti ini disebut dengan matriks. Selain dilambangkan dengan kurung siku, matriks juga dapat dilambangkan dengan kurung biasa. Seperti contoh berikut ini. Selanjutnya, pembahasan mengenai baris dan kolom pada matriks. Dalam matriks biasanya memiliki sebuah baris dan kolom. Selain memiliki baris dan kolom, matriks juga memiliki elemen yang merupakan anggota setiap matriks tersebut. Berikut ini terdapat contoh pada matriks yang terdiri atas baris dan kolom. Berdasarkan dari matriks contoh tersebut, matriks memiliki 2 baris dan 3 kolom, sehingga dikatakan matriks dengan ukuran ordo 2x3. Serta nilai yang ada dalam pada matriks tersebut merupakan elemen pada matriks. Suatu matriks biasanya diberi nama dengan menggunakan huruf kapital, dengan diberi indeks ganda dan diapit oleh kurung siku. Misalkan, terdapat matriks yang diberi nama dengan huruf A atau AIJ, yang terdapat AIJ merupakan elemen-elemen penyusun matriks. Indeks ganda IJ merupakan lokasi dari elemen, yaitu pada baris ke I dan kolom ke J. Seperti gambar berikut ini, yang menunjukkan gambar matriks dengan diberi huruf A dengan ordo M kali N yang terdiri atas elemen AIJ dengan A11, A12 sampai A1 ke N yang dinamakan baris ke-1. Juga elemen AIJ dengan A11, A21, A31 sampai
AM1 itu merupakan kolom matriks ke-1. Contoh, terdapat matriks yang diberi nama dengan huruf A dengan elemen-elemennya yaitu 98, 80, 74, 102, 100, dan 75. Sebagai contoh, untuk A23 pada matriks A menyatakan elemen yang terletak dan berlokasi pada baris kedua dan kolom ketiga, yaitu senilai 75. Adapun untuk A12 menyatakan elemen yang terletak pada baris ke-1 dan kolom kedua, yaitu senilai 80. Selanjutnya menentukan ordo pada matriks. Sekarang kita perhatikan dua matriks berikut ini yang masing-masing diberi nama B dan C. Matriks B terdiri atas 5, 4, 6, minus 6, minus 1, 9. Dan matriks C terdiri atas elemen 2, 10, 8, 4, 8, 12, 16, dan 24. Nah, pada matriks B itu terdiri atas 3 baris dan 2 kolom. Sehingga matriks B itu dikatakan matriks dengan ordo 3 kali 2. Dan matriks C terdiri atas 2 baris dan 4 kolom, sehingga dikatakan matriks C itu matriks dengan ordo 2 kali 4. Untuk kalian, dalam menentukan ordo pada matriks, kita lihat dulu berapa banyak jumlah baris pada matriks tersebut, kemudian dikalikan banyaknya jumlah kolom pada matriks tersebut. Selanjutnya ada matriks yang hanya terdiri atas satu baris dengan baris memanjang ke samping, misalnya 2, minus 1, dan 4 disebut dengan matriks baris. Sedangkan matriks yang hanya terdiri atas satu kolom dengan memanjang ke bawah itu disebut dengan matriks kolom. Diingat ya adik-adik. Nah, sekarang terdapat contoh soal. Dalam masalah 1.1, sebuah pabrik tekstil yang memproduksi barang PQRS mendaftar satuan-satuan biaya tenaga kerja dan bahan yang terlibat dalam 1 minggu produksi seperti dalam tabel 1.2 berikut ini. Tabel 1.2 ini merupakan tabel estimasi biaya buruh dan material, di mana pada tabel ini diketahui barang tersebut yaitu PQRS juga dengan keterangan buruh material. Lalu ditanyakan, tuliskan informasi tersebut dalam bentuk matriks. Sebutkan ordo matriks tersebut. Sebutkan juga elemen pada baris 1, kolom 2, dan baris 2, kolom 3. Untuk menjawab permasalahan tersebut, terdapat alternatif penyelesaiannya berikut ini. Pertama, untuk jawaban yang A, alternatif penyelesaiannya ialah kita tinggal mengubah data yang ada pada tabel ke dalam bentuk matriks. Seperti matriks berikut ini. Misalkan kita beri nama matriks tersebut dengan matriks A, dengan elemen-elemennya ialah 10, 12, 16, 20, 5, 9, 7, dan 4. Lalu alternatif penyelesaian untuk jawaban yang B ialah kita menentukan banyaknya baris dan banyaknya kolom dalam matriks tersebut, yang dimana itu merupakan ordo dari matriks tersebut. Dari matriks tersebut kita memperoleh banyaknya 2 baris dan 4 kolom, maka ordo dari matriks tersebut ialah 2 kali 4. Dan yang C, ditanyakan elemen pada A12 merupakan elemen yang berlokasi pada baris ke-1 dan kolom kedua, yaitu senilai 12. Sedangkan untuk yang A23 merupakan elemen yang berlokasi pada baris kedua dan kolom ketiga, yaitu senilai 7.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kesamaan dua matriks. Definisi kesamaan dua matriks ialah dua matriks A dan B disebut sama jika ditulis A sama dengan B. Jika dan hanya jika ordo kedua matriks itu sama dan seluruh elemen-elemen yang seletak memiliki alamat yang sama dan haruslah sama. Hal ini dapat dikatakan sebagai AIJ sama dengan BIJ untuk setiap I dan J adalah sama. Misalkan terdapat matriks 1, 3, 2, dan 0 sama dengan matriks 1, 3, 2, dan 0 yang merupakan kesamaan dua matriks, di mana setiap elemennya memiliki nilai yang seletak dengan letak yang sama, juga memiliki jumlah ordo yang sama, yaitu ordo 2 kali 2. Tetapi pada matriks berikut ini, dengan elemen 1, 3, 2, 5, 4, 6 tidak sama dengan matriks 1, 2, 4, 3, 5, 6 karena matriks tersebut memiliki ordo yang berbeda atau tak sama walaupun elemen yang ada pada matriks tersebut memiliki nilai yang sama. Selanjutnya, terdapat matriks minus 1, 2, 3, 5, 6, 7, 2, 0, dan minus 5 yang tidak sama dengan matriks 1, 2, 3, 5, 6, 8, 2, 0, minus 5. Karenanya, ada satu elemen yang seletak memiliki elemen yang tak sama, yakni pada baris 2 dan kolom 3, yaitu 7 yang tidak sama dengan 8, walaupun pada matriks tersebut memiliki jumlah ordo yang sama, yaitu jumlah ordo 3 kali 3. Selanjutnya terdapat contoh soal pada masalah 1.2. Kesamaan dua matriks. Pertama, diketahui matriks dengan elemen A, 2B, C, X sama dengan 4, 3A, minus B, 2C. Lalu tentukan nilai X. Yang kedua, dengan menggunakan definisi kesamaan matriks, tentukan nilai-nilai dari A, B, C, X, Y, Z jika diketahui matriksnya sebagai berikut ini. Oke, selanjutnya kita akan menentukan alternatif penyelesaiannya seperti berikut ini. Terdapat alternatif penyelesaian untuk soal nomor 1, di mana dua matriks disebut sama jika elemen-elemen yang terletak pada kedua matriks adalah sama dan ordonya juga sama. Dengan demikian, untuk mencari nilai X, kita juga perlu mencari nilai B dan C. Seperti berikut ini, 2B sama dengan 3A, sehingga 2B sama dengan 3 kali 4, sehingga kita substitusikan nilai A, dan diperoleh nilai B sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Lalu, C sama dengan minus B, sehingga C sama dengan minus 6. Dan terakhir, kita akan mencari nilai yang dituju, yaitu nilai X. Nilai X sama dengan 2C, sehingga X sama dengan 2 dikali minus 6, sama dengan minus 12. Nah, hasil dari mencari nilai X tersebut, lalu kita masukkan ke dalam matriks yang terdapat pada soal, dan diperoleh nilai matriksnya memiliki elemen-elemen yang terletak dengan nilai yang sama dan juga dengan jumlah ordo yang sama, yaitu 2 kali 2. Sehingga untuk matriks nomor 1 itu termasuk ke dalam kesamaan dua matriks. Selanjutnya, untuk alternatif penyelesaian pada soal yang kedua ialah diberi nama matriks kiri yaitu AIJ dan matriks kanannya yaitu BIJ. Kemudian tentukan unsur-unsur yang terletak. Nah,
Kita di sini akan mencari elemen-elemen yang ditanyakan, yaitu A, B, C, dan X, Y, Z. Pertama, dari A11 sama dengan B11 diperoleh X plus 3 sama dengan 0, sehingga X sama dengan minus 3. Lalu dari A12 sama dengan B12 diperoleh 2Y minus 8 sama dengan minus 6, sehingga 2Y sama dengan 2 dan Y menghasilkan nilai 1. Lalu dari A13 sama dengan B13 diperoleh Z plus 2 sama dengan 3Z minus 2, sehingga minus 2Z sama dengan minus 4 dan memperoleh nilai Z sebesar 2. Lalu dari A21 sama dengan B21 diperoleh nilai A plus 1 sama dengan minus 3, sehingga A memperoleh nilai sebesar minus 4. Lalu dari A23 sama dengan B23 diperoleh 0 sama dengan 2C plus 2, sehingga 2C sama dengan minus 2 dan C memperoleh nilai sebesar minus 1. Dan yang terakhir dari A32 sama dengan B32 diperoleh nilai 3B sama dengan minus 21, sehingga B sama dengan minus 7. Dari hasil-hasil berikut ini, kita masukkan nilai-nilai tersebut kepada matriks yang tertera pada soal, sehingga diperoleh hasilnya ialah antara matriks kiri dan matriks kanan memiliki nilai yang sama dan juga memiliki letak nilai yang sama dengan jumlah ordo yang sama pula, yaitu 3 kali 3. Sehingga matriks pada soal nomor 2 termasuk pada kesamaan dua matriks. Sampai sini paham ya adik-adik? Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis matriks. Matriks terdiri dari berbagai macam jenis, yaitu jenis-jenis pada matriks adalah matriks nol, matriks persegi, matriks diagonal, dan matriks identitas. Pada pembahasan kali ini, pertama kita akan membahas mengenai matriks nol. Matriks nol, matriks yang semua elemennya sama dengan 0, disebut matriks nol, seperti contoh matriks berikut ini. Selanjutnya, terdapat matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang mempunyai baris dan kolom yang sama. Jadi, matriks ini memiliki ordo yang sama, seperti matriks berikut ini. Matriks T dengan ordo 2 kali 2, juga terdapat matriks T dengan ordo 3 kali 3. Ingat ya, matriks persegi itu memiliki ordo yang sama. Lalu terdapat matriks diagonal. Sebuah matriks persegi disebut dengan matriks diagonal jika elemen diagonal utamanya saja yang tidak nol. Seperti berikut ini. Terdapat matriks A dan matriks B dengan elemen-elemen utamanya yang merupakan nilai yang tidak sama dengan 0. Selanjutnya ada matriks skalar. Sebuah matriks diagonal disebut suatu matriks skalar jika seluruh elemen-elemennya pada diagonal utamanya sama. Seperti berikut ini. Jadi terdapat matriks A dan matriks B dengan elemen-elemen pada diagonal utamanya memiliki nilai yang sama. Ingat ya, jangan sampai ketukar antara matriks diagonal sama matriks skalar. Selanjutnya terdapat matriks identitas dan matriks transpos atau transpos matriks. Matriks identitas didefinisikan sebagai suatu matriks yang hanya pada elemen-elemen diagonal utamanya bernilai 1 dan diawali oleh nilai 1. Seperti contoh berikut ini, terdapat matriks I dengan ordo 2 kali 2 dengan elemen 1, 0, 0, 1 dan matriks I dengan ordo 3 kali 3
dengan elemen 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Matriks tersebut merupakan matriks identitas. Nah, perhatikan juga nih, jika terdapat matriks yang diawali dengan 0, baik matriks 2 kali 2 ataupun matriks 3 kali 3, itu bukan merupakan matriks identitas. Karena matriks identitas itu diagonal utamanya bernilai 1, atau bisa juga diawali dengan angka 1. Sampai sini paham ya adik-adik? Sekarang kita akan bahas mengenai transpose matriks. Misalkan terdapat matriks A dengan elemen 1, 2, 0, 3, minus 1, dan 4. Nah, baris 1 ini kita jadikan kolom 1, dan baris 2 kita jadikan kolom 2, sehingga menjadi matriks berikut ini, yaitu matriks B dengan elemen 1, 2, 0, 3, minus 1, dan 4. Di mana baris 1 yang kita jadikan kolom 1 dan baris 2 yang kita jadikan kolom 2. Maka matriks B merupakan matriks transpose dari matriks A dengan menukar antara baris menjadi kolom. Dan matriks B juga dapat diberi notasi dengan A aksen atau A transpose. Sampai sini paham ya adik-adik? Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.